Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Siska Bercerita. Nah, seperti biasanya ya teman-teman, saya hari ini mau cerita lagi, berbagi pengalaman pribadi saya. Ini eh, bagi teman-teman yang belum tahu, saya itu kan punya warung kecil-kecilan di rumah. Jadi ini tentang jualan saya ya teman-teman. Saya itu jualannya macam-macam, ada garam, micin, pokoknya kebutuhan sehari-hari lah. Ada segala sabun, deterjen, dan ada segala snack makanan anak-anak, ciki, permen. Nah, jadi suatu saat suami saya itu beli biskuit. Biskuit itu produknya Nabati ya teman-teman. Jadi beli biskuit di salah satu toko yang lumayan besar di Nangapinoh di Melawi sini. Nah, jadi sekalinya dibawa pulang, terus suami saya langsung display, langsung dipajang. Terus ada yang beli, tetangga saya. Setelah tetangga terus udah dibawa pulang, tetangga saya bilang kembali lagi dan dia bilang, "Oh, Siska, ini cikinya itu ini biskuitnya udah kadaluarsa, boleh tukar nggak ya?" Oh, saya bilang boleh, nggak apa-apa. Saya bilang tukar aja yang lain. Saya malah nggak enak ya teman-teman jual barang yang udah kadaluarsa. Jadi itu cepet-cepet saya pisahin barang yang sudah kadaluarsa itu, makanan yang sudah kadaluarsa itu. Terus saya bungkus lagi dan saya minta tolong ke suami saya untuk besoknya antar ke toko itu lagi. Dan suami saya antar ke situ, terus karyawannya bilang, maaf kok, tapi sekarang dia bilang, bos saya lagi nggak ada di toko, jadi barangnya ditinggal dulu ya kok. Iya, suami saya bilang nggak apa-apa. Ya nggak banyak sih barangnya, paling barangnya itu cuma 3 box kecil teman-teman. Satu box itu isinya 12 ini 12 bungkus. Jadi cuma 3 box kecil. Nah, terus lama kami pun belum belanja lagi. Sudah sekitar 1 minggu lebih. Terus pas saya dengar suami saya mau belanja permen dan ciki-ciki, saya bilang lagi, tolong coba dicek barang kita apakah udah boleh ditukar belum. Saya bilang kayak gitu. Kok lama benar nggak diambil-ambil, saya bilang suami saya kayak gitu. Eh, suami saya datang ke sana, terus anak buahnya tuh bilang, karyawannya, dia bilang, kok ini, dia bilang, bos saya gantinya 36.000 saja. Padahal ya teman-teman, itu kita beli itu dengan harga 17.500. Harusnya dia itu ganti dengan nominal yang sama ataupun ganti produk lain dengan nominal yang sama. Tapi itu diganti 36.000. Loh, suami saya kaget kan. Kok bisa cuma 36.000? Coba deh kamu cek. Ini tuh satu box tuh di komputer itu 17.500 loh. Iya, dia bilang, tapi bos saya suruh ganti 36.000. Ya, kita nggak tahu ya, ini tuh pandai-pandai karyawannya atau memang bosnya ada suruh kayak gitu, kita nggak tahu. Ya udah, terus suami saya ambil 36.000-nya, terus suami saya tanya dia lagi, dia dengan kata suami saya mukanya itu karyawan, ini karyawan ya teman-teman, jadi mukanya itu nggak enak dilihat, udah masam, terus dia langsung ninggalin gitu aja. Ya udah, suami saya pulang, terus dia cerita ke saya kayak gitu. Terus saya bilang, wah nggak bisa dibiarkan ini. Itu kan toko besar, dia tuh punya nama loh teman-teman. Terus saya bilang, dia kalau berani berbuat kayak gitu ya dia harus beranilah tanggung akibatnya. Ya udah, saya marah, saya rasanya marah sekali. Itu ibaratnya kita tuh ditipu mentah-mentah. Enak sekali kita jualan barang udah kadaluarsa, tapi
digantinya itu nggak sesuai. Ya kalau gitu saya juga bisa dong ngumpulin barang-barang orang yang udah kadaluarsa terus saya jual di toko saya. Sekalinya saya orang komplain ke saya, ya udah saya bilang saya kasih aja harga di bawah itu ya teman-teman ya. Tapi kan nggak bisa kayak gini, namanya kita bisnis usaha itu nggak bisa nipu orang kayak gitu ya, itu namanya menipu orang mentah-mentah. Nah, terus saya posting lah di Facebook, di melalui informasi sesuai dengan cerita yang saya alami ini. Nggak lama kemudian, belum ada 20 menit, cuma 10 menit lewat, nggak tahu lewat berapa gitu, durasi post setelah saya posting itu, langsung bosnya itu telepon cari nomor HP suami saya, dan dia telepon suami saya. Itu pun awalnya bosnya nggak tahu, ternyata itu dia tuh dikasih tahu sama temennya uh, yang tinggal di rumah orang tua suami saya, maksudnya di daerah orang tua suami saya. Terus dia telepon, loh katanya, kok kamu posting kayak gitu sih, dia bilang kayak gitu kan, kok kamu kok kamu hal kayak gitu kamu posting, kamu kok diposting sih, ya gimana saya nggak post. Terus suami saya bilang, loh suami saya bilang kan tadi itu saya udah komplain baik-baik, terus udahlah prosesnya lama nggak apa-apa, kok malah saya yang jadinya rugi, kata suami saya. Gini ya teman-teman, itu memang nominalnya itu nggak seberapa, tapi trust, kepercayaan kita sama rasanya tuh kita tuh kecewa gitu ya. Kok eh itu kan dia kan bisa kembalikan ke salesnya. Barang itu tuh ada salesnya, dia tuh toko besar loh. Tapi kok dia itu malah mengembalikan ke kita itu nominalnya itu modalnya dia atau apa saya juga nggak tahu tuh 12.000 ya. Jadi jatuhnya itu 12.000 satu box, 36.000 dia kembalikan, karyawannya kembalikan ke kita. Jadi kita ceritalah ke bosnya, loh katanya bosnya suruh kembalikan 36.000. Ya sudahlah, saya merasa tidak terima. Ya udah saya posting aja, saya bilang. Biar orang berhati-hati belanja di toko kamu, saya bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, oh ya ini gini, dia bilangnya gini, kesalahan dari karyawannya, ya kita juga nggak tahu ya itu kesalahan karyawannya apa memang dia yang dalangnya, kita juga nggak tahu. Hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Jadi dia bilang, ini murni kesalahan karyawan saya. Dia tuh memang pandai-pandai, dia bilang kan. Dia tuh memang eh, anaknya itu, karyawannya itu tuh orangnya tuh susah dibilangin, dia bilang kayak gitu. Kadang tuh suka pandai-pandai sendiri, dia bilang kayak gitu. Ya udah saya minta maaf, dia bilang nanti saya ganti uang kamu, dia bilang kayak gitu. Terus nggak taunya dia gedor rumah mertua saya. Terus uangnya 52.500 dia kasih ke mertua saya. Saya kan sama mertua saya nggak serumah ya teman-teman. Kok dia bisa kasih ke mertua saya? Ya udahlah nggak apa-apa lah kan. Lagian juga ini sebenarnya itu kan mertua saya nggak tahu ya, nggak tahu ceritanya. Terus mertua saya bingung. Loh kalian tuh, kata mertua saya, kenapa? Ya itu kami bilang beli barang dia kadaluarsa, terus anak buahnya ganti kami tuh nggak sesuai sama harganya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya ini, kalau jika kita berbelanja itu harus lebih teliti ya teman-teman. Jangan sampai udah dibawa pulang, terus kita komplain, itu jadinya kita sendiri juga yang bakalan ribet. Nah, eh, toko itu kan dikelola anak buahnya, kita juga nggak tahu ya itu salah karyawannya apa bosnya. Jadi daripada kita yang repot, mending kita lebih berhati-hati lagi. Oke, sampai jumpa di cerita saya selanjutnya. Dadah teman-teman, selamat menonton ya. Jangan bosan-bosan nonton cerita saya.